ونخص خصوصا إلى أرواح مشايخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Malam ini kita akan kaji kitab Tanbihul Ghafilin halaman 120 tentang persiapan kita menjelang bulan suci Ramadan, dan nanti kita akan bahas juga sedikit tentang sholat tarawih. Jamaah yang mulia, qala al-Faqih radhiyallahu ta'ala an qad ishtarata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qiyamil lail wa siyamin nahar al-iman wal ihtisab. Kata Al-Faqih Abu Laits As-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin ini, Rasulullah SAW ketika memotivasi kita, ya, mengajak kita untuk puasa di bulan Ramadan, untuk qiyamul lail, untuk tarawih di bulan suci Ramadan, dalam sabda beliau itu tentang dua ibadah ini, puasa dan qiyam Ramadan, selalu beliau menyebut imanan wa ihtisaban. Hadis pertama tentang puasa. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa puasa di bulan suci Ramadan karena iman dan berharap ridha Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosanya yang lalu. Tentang qiyamul lail, Rasul bersabda, man qoma, beda redaksi be. Kalau puasa soma, kalau ibadah malam tarawih man qoma. Barang siapa tarawih di malam-malam bulan suci Ramadan karena iman dan berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga ampuni dosanya. Al-Faqih Abu Laits As-Samarqandi menerangkan, ya, bahwa dalam dua sabda tadi Rasulullah selalu mengingatkan kita ibadah itu dua niatnya, imanan wa ihtisaban. Karena iman, bukan karena terpaksa. Jadi karena panggilan iman, karena bentuk takwa kita, karena wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita puasa dan ibadah di bulan Ramadan nantinya. Dan juga niat kita adalah ihtisaban, ngarap ridho. Ngarap ridho, ngarap pahala, dapat penilaian terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau minta nilai dengan Allah boleh, bahkan itu diharuskan. Yang tidak boleh minta nilai, minta alam, minta puji sama makhluk. Nah, itu yang terlarang. Jadi kalau minta nilai, minta alam lah bahasa kita kasarnya, minta alam sama Allah bu, harus, ya, bahkan itu wajib. Karena kita nak minta nilai dengan siapa lagi kalau bukan dengan Allah yang Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta nilainya sama makhluk, itulah yang namanya riya. Itulah yang namanya sum'ah. Nah, jadi tekankan ketika kita ibadah itu, apapun bentuk ibadahnya, nak puasa, nak haji, nak umroh, nak sedekah, nak zakat, nak ta'lim ini, termasuk nanti di bulan Ramadan kita bertarawih dan witir berjamaah, niatnya adalah imanan wahtisaban, ya, karena panggilan iman dan karena berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata beliau, Al-Faqih Abu Laits As-Samarqandi berpesan kepada kita semua, ketika kita nanti ibadah di bulan Ramadan, fayanbaghi ay ya'rifa hurmatasy syahri. Hendaklah kita menyadari bahwa bulan Ramadan itu bulan terhormat. Bulan Ramadan itu bulan mulia. Makanya Syekh Abdurrahman Ibnul Jauzi dalam kitab Busnanul Wa'izin, beliau mengumpamakan Ramadan itu bagaikan utusan raja. Bagaikan utusan raja. Jadi kalau utusan raja tadi datang ke kampung sini, ya, dan kita menyambut utusan raja tadi dengan baik,
dijamu dengan baik, dihormati, dimuliakan, dihormati, ya. Maka begitu dia balik ke raja, dia akan ngomong, "Oi, bagus wong remiling itu. Baik nian wong sano. Kalau pengajian ada kacang tanah, ya kan? Ada pempek pula plus cukonya, ada juga apa gaplek, ya kan? Lengkap. Diberi ilmu, dapat pahala, pacak makan minum pula." Jadi utusan raja tadi begitu balik menghadap sang raja, dia akan puji-puji, ya, orang yang sudah menyambut dia dengan baik. Tapi sebaliknya, begitu utusan raja tadi datang ke kampung gitu, dialog lagi tidak, cuek baik, cak tak tahu, jangan kena merik minum, senyum lagi tidak. Maka begitu dia balik kepada raja, dia ngelapor, "Ai raja, wong sano kurang ajar. Aku ni utusan raja, tapi cuek baik. Ada menteri di sana, cak tak tahu menteri itu misalnya kan, menteri agama wong sini kan, Pak Sayyidina Ali." Iya, Surya Dharma Ali, ya. Aku dicuekkan baik, kata utusan tadi. Maka begitu dia balik menghadap raja kembali, utusan tadi pasti marah. Dan begitu utusannya tidak dimuliakan, maka raja pun marah pula. Lah, ya orang sanu kurang ajar lebetnya. Ya, tidak menghormati utusanku, kata sang raja. Itu contoh perumpamaan yang dibuat oleh Syekh Abdurrahman Ibnul Jauzi dalam kitab Bustanul Wa'izin tentang kehormatan bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan itu bagaikan tamu utusan raja. Ya, jadi tergantung sikap kita. Kalau kita hormati tamu tadi, utusan raja tadi, kita akan dimuliakan oleh yang utusnya. Oh, berarti orang sana dipuji-puji ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau kita basing-basing, maka itu utusan raja tadi marah dan dia melapor kepada raja, ya, akan keburukan sikap kita. Nah itu. Terus juga di kitab Bustanul Wa'izin tentang kehormatan bulan suci Ramadan, ada kisah yang sangat luar biasa dan buat merinding kisah ini sebenarnya. Ada umat Nabi yang ketika di hari kiamat nanti dekat dengan Nabi, ketika Nabi sedang berdiri di mizan, ya, lagi memantau umat beliau yang sedang diadili pada hari kiamat nanti. Ada satu orang pemuda, Nabi lagi mantau, lagi berdiri di padang mahsyar di dekat mizan itu. Pemuda ini ngentongi Nabi, megang-megang Rasulullah SAW, minta tolong, minta selamatkan. Tapi begitu dia minta tolong, malaikat begitu semangat juga nyiksa dia. Ya, dipukul malaikat depan belakang, dikerumuni malaikat. Sampai Nabi bertanya, "Siapakah pemuda ini ya malaikat? Mengapa mereka kalian menyiksa pemuda ini?" Kata malaikat, "Dia ini menemui bulan Ramadan, tetapi ketika dia berada di bulan suci Ramadan, justru dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menghormati bulan Ramadan. Justru masih maksiat, puasa ida, semayang ida, masih cak biasa itulah, masih cak bukan bulan puasa baik." Maka akhirnya di tengah maksiat dia di bulan Ramadan tadi, akhirnya dia meninggal dunia, mati dalam keadaan maksiat. Maka mendengar itu Nabi kesian. Nabi itu paling sayang dengan umatnya. Begitu melihat umatnya lagi disiksa, Nabi minta tolong, minta beri syafaat umat beliau tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jawaban Allah apa dia? "Ya Muhammad, dia punya musuh yang sangat kuat, khosman qawiyan." Dia ada musuh yang sangat kuat, dan musuhnya itu adalah bulan Ramadan. Dia bermusuh dengan bulan Ramadan. Makna bermusuh itu maksiat di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan itu bulan taubat. Bulan kita sadar diri, bulan kita introspeksi diri, berubah, gawe lama tinggalkan yang tak benar. Taubatlah dan anggaplah Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir. Kalau masih nyangka, tenang be, puasa ini biasa be dulu. Tahun depan kalau baru nak serius. Jangan mikir itu. Mati tak tahu tu. Ya, jangan-jangan belum sampai puasa hari Kamis lagi lah mati berapa hari ini kan? Jadi jangan mikir umur masih panjang. Kalau panjang alhamdulillah. Cuma kalau mati sehari dua hari ini kita lah siap mati.
sehingga tidak basing-basing, tidak berani kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemuda tadi dia punya musuh yang sangat kuat kata Allah, dan musuhnya adalah bulan Ramadan. Begitu mendengar itu, musuhnya bulan Ramadan, maka Nabi orang nak nolong pemuda tadi. Kata Nabi, siapa yang nak nolong, may yashfa' ya lam ya'rif hurmat Ramadan. Siapa yang mau menolong, siapa yang akan memberikan syafaat kepada orang yang tidak tahu kehormatan bulan Ramadan. Maka Ramadan, walaupun mungkin kita ibadahnya biasa baik, jangan basing-basing, jangan berani-berani maksiat. Karena ketika amalan di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan, dosa juga dilipat gandakan. Ya. Jadi berbanding, seimbang dia. Kalau ibadah kita di bulan puasa pahalanya besar, ibu-ibu, dosa juga besar. Ya, di bulan Ramadan. Maka tahan-tahan diri. Ya, jaga kehormatan bulan suci Ramadan, jangan sampai maksiat. Jadi Nabi ngangkat tangan. Nabi nyerah. Tak akan beri syafaat orang yang tidak menghormati bulan Ramadan. Karena Nabi lah nyerah, maka Allah pun ngomong, kalau engkau sudah berlepas diri ya dari orang yang tidak menghormati bulan Ramadan tadi, maka aku pun kata Allah berlepas diri, bari'um minhu, berlepas diri, tidak akan memberikan pertolongan, tidak akan mengampuni orang yang tidak menghormati Ramadan tadi. Fayantoliku ilan nar, maka pemuda tadi pun digiring ya untuk masuk ke dalam neraka. Maka tugas kita, sikap kita selama Ramadan nanti, bahkan ya mulai dari sekarang, fayan bagi ayya'rifa hurmatasy syahri, ya seyogyanya bagi kita memahami, mengenal kehormatan bulan suci Ramadan. Mana cara menghormati Ramadan? Tentu puasa dan ibadah secara maksimal. Dan juga disebutkan di kitab ini, wa yahfazu fihi lisanahu, menjaga lidah. Ya, walaupun bohong itu tidak membatalkan puasa secara fikih, tapi menghilangkan pahala puasa kita. Jadi batal puasa secara batin kalau kita tidak mampu menjaga lidah kita. Ya, jadi jangan basing ngomong, jangan basing cakap, jangan bohong, minal kadzib wal ghibah. Jangan bohong, jangan ngupat. Pernah saya sampaikan di majelis ini tentang ngupat, itu besarnya dosa ngupat. Sampai sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditanya sahabat, "Ya Rasul, engkau pilih mana antara dua hal ini? Salat sunnah 1000 rakaat atau tidak ngupat?" Nabi Pak Sumardi pilih tidak ngupat. Ngapa? Karena dosa ngupat tak sebanding pahala solat sunnah 1000 rakaat. Artinya solat sunnah 1000 rakaat belum cukup, tak sebanding pahalanya yang besar itu dengan satu orang yang kita upat. Jadi jaga mulut kita, termasuk juga jaga tangan kita untuk nge-share yang ngupat. Ya, buat status-status yang tidak bagus. Karena itu sama dengan ngomong juga. Cuma ngomong melalui status Facebook, status WA gitu. Wal fudul, ngomong lebih ini mencarut. Ya, berkelakar yang berlebihan sampai membuli kawan dengan bulian yang tidak etis, yang berlebihan. Ya, nah itu juga tidak boleh. Terus wa yahfazu jawarihahu anil khotoya wazzalal, menjaga panca indera kita dari kesalahan dan dosa. Jaga mata, jaga mulut, jaga hidung, jaga telinga, jaga tangan, jaga kaki kita. Wa yahfazu qalbahu, dan menjaga hati. Ya, selain menjaga panca indera, juga di bulan Ramadan kita harus menjaga hati kita. Dari apa? Anil hasad, dari iri dan dengki. Dari iri, dengki. Hasud itu penyakit paling buruk. Sampai Nabi berpesan, iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hati dari iri dan dengki.
Kalau kita iri hati dengan orang, dengki dengan orang, maka kebaikan kita habis, pahala kita habis, amal kita habis, sebagaimana api membakar, menghanguskan kayu bakar, tinggal arang jadi abu. Kalau kayu itu dimakan api, itu juga nasib amal kita. Kalau iri dan dengki dengan orang, apa ciri iri itu? Kalau orang dapat nikmat, kita luat. Orang kaya tu kata, si anu kaya tu noyul. Padahal tak tahu noyul lebih dah. Oleh luat tadi kan. Itu iri biasa. Kalau kita mau tahu bahwa kita tidak ada iri dengan orang, Bu, ketika kawan, keluarga, tetangga dapat nikmat, kita senang. Kita bahagia. Alhamdulillah, dulur tu, Bu, kawan tu, Bu, tetangga tu, Bu, dapat nikmat. Kita miluk senang, miluk bahagia. Tapi kalau ada kebencian di hati, oi adik dapat lokak, ngapa dak kaku be, ngapa dia yang dapat luat, itu tanda iri. Ya, tanda iri dan dengki sama orang. Dan dosa iri itu kata ulama tidak terampuni, Bu. Makanya hati kita harus dijaga, jangan sampai ada iri dan dengki dengan orang. Karena dosa iri tak terampuni. Kok bisa? Karena dosa itu sumbernya dua. Satu, karena iri. Dua, karena nafsu. Sumber dosa itu dua. Kalau dosa karena nafsu, masih ada harapan dapat ampunan. Karena apa? Dosa yang karena dorongan nafsu, biasanya kita nyesal sudah itu. Kalau tak sholat karena nafsu, sungkan. Contoh maksiat karena nafsu itu sungkan ibadat. Tak sembahyang karena sungkan, tak puasa karena sungkan, karena tak tahan lapar. Itu biasanya karena nafsu. Dan biasanya kita nyesal, ngapalah aku tak sembahyang, ngapalah aku tak puasa. Ada penyesalan. Itu tanda bahwa maksiat tadi sumbernya nafsu. Kalau sumber maksiat, asal usul dosa itu terjadi karena nafsu, biasanya kita nyesal. Kalau kita nyesal, kita pasti taubat. Kalau kita taubat, insya Allah diampuni dosa orang yang taubat. At-taibu minaz dzanbi kaman la dzanba lahu, kata Nabi. Orang yang taubat dari dosa, maka dia bersih. Katik dosa lagi. Kayaumi waladatuhu ummuh, bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Itu satu. Yang kedua, dosa yang sumbernya iri. Kalau orang yang iri, dia tak ngerasa kalau itu salah. Dia merasa benar itulah. Karena dia tak menyadari dosanya yang disebabkan iri dan dengki dengan orang lain tadi. Karena dia tidak sadar, maka dia tidak nyesal. Karena tak nyesal, akhirnya tak taubat. Karena tidak taubat, tak dapat ampunan. Makanya kesimpulan ulama, dosa iri, dengki tak terampuni. Karena apa? Tak sadar. Tak sadar, tak nyesel. Tak nyesel, tak taubat. Kalau tak taubat, tak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati kita bersihkan dari iri dan dengki. Juga wa adawatil muslimin. Bersihkan hati kita di bulan Ramadan nanti. Jangan sampai puasa jalan, maksiat jalan. Bermusuhan masih jalan. Masih tak saloan bulan puasa kaki, Bu. Jangan. Makanya kita tak tahu masih ada ruahan. Ya, hari ini masih ruahan. Tak tahu besok masih ada undangan ruahan. Ya, hikmah kita ruahan itu sudah sering saya sampaikan adalah bertemu sanak keluarga, bertemu jiran tetangga. Apa gawenya? Salam-salaman, maaf-maafan. Jangan lagi musuh-musuhan. Jangan lagi ketemu buang rai, buang muka. Ya, rai lah jahat dibuang-buang, ya. Tambah jahat, Bu. Ya. Jadi tidak katik lagi yang bermusuhan di bulan puasa kaki. Lah sudah clear semua. Karena orang yang masih bermusuhan, puasanya tak diterima Allah. Ya, puasanya tak diterima. Dan bermusuhan itu dalam kitab Syarah Ayyuhal Walad disebutkan, sekok be musuh kita, itu udah cukup, Bu, menghabiskan amal yang banyak. Maka di kitab Ayyuhal Walad, Syarah Ayyuhal Walad, seandainya kita punya amal sebanyak amalan 70 nabi, kurang apa tuh pahalanya? Amal gitu sebanyak amal 70 nabi. Berarti paling banyak ibadatnya. Tapi ada sikok musuh gitu. Ada orang yang pernah kita musuhi, pernah kita jahati, pernah kita zolimi, dan belum minta maaf, belum
berdamai, belum akor sampai mati. Nah, satu orang yang pernah kita musuhi tadi, kita jahati tadi, naudzubillah, ya, di akhirat kage cukup ngabiskan amal kita yang sebanyak amal 70 nabi tadi. Maka jangan pernah ada musuh, ya. Minimal kitonya jangan musuhi orang. Kalau orang nak musuhi kita, itu dosa dia. Tapi jangan kita musuhi. Orang jahat sama kita tidak pacak kita nak nahannya. Cuma jangan kita jahat sama orang. Kita pacak nahan diri kita, tapi kita tidak pacak nahan diri orang, kan? Jadi orang nak ngupatkan kita, tidak pacak kita nak nahannya. Tapi jangan kita ngupatkan orang. Ya, orang fitnah kita tidak pacak nak melarangnya. Oh, jangan kau tu fitnah aku, tidak pacak tu nak ngelarang dia. Mulut dia, hati-hati dia, pikir-pikiran dia. Tapi kita yang bisa menahan diri kita untuk tak ngupat, untuk tak jahat, untuk tak fitnah, ya, untuk tidak memusuhi orang lain. Karena ingat, satu musuh sudah cukup menghabiskan seluruh amal. Mau yang banyak musuh, nombok, bangkrut, ya, amalnya kayak gitu, nombok lagi. Terus terakhir pesan dari Al-Faqih Abu Laith As-Samarqandi, fa idza fa'ala dzalik fayanbaghi ay yakuna khaifan innallaha yaqbalu minhu aw la yaqbalu. Apabila kita sudah melaksanakan semua itu tadi, ya, puasa dengan segala ibadah di bulan Ramadan nanti, ya, dengan iman dan berharap ridha Allah. Terakhir, sikap kita setiap selesai melaksanakan ibadah tadi, ada mindset kita, pikiran kita berpikir begini, ya, apa sikap kita? Ayyakuna khaifan, ada rasa takut, ada rasa khawatir, jangan-jangan ibadahku belum layak diterima. Jadi sikap kita, Bu, setelah selesai melaksanakan ibadah itu, pertengahan bainal khauf war roja, harap-harap cemas. Ada harapan diterima, tapi khawatir juga kalau ditolak. Karena kita sadar puasa kita belum bagus niat, salat kita belum khusyuk niat. Jadi kita sikapnya tengah-tengah, harap-harap cemas. Jangan kepedean, wah, tenang, pasti diterima puasa aku jadi. Ya, itu kepedean, salah. Jangan juga putus asa, tidak mungkin puasaku diterima Allah. Itu putus asa. Kalau terlalu pede, itu sikap orang sombong. Sombong salah. Pasti diterima sholatku, pasti diterima puasaku, pasti diterima ngajiku. Itu sombong. Atau putus asa, pasti ditolak. Itu putus asa. Itu sikap orang kafir. Dua-duanya salah. Yang benar, khairul umur awsatuha, sedang-sedang saja, pertengahan. Ya, ada harapan diterima, tapi khawatir juga kalau ditolak. Sehingga sikap kita harap-harap cemas. Miriplah dengan syairnya Abu Nawas yang ibu-ibu pasti banyak hafal, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aku ala naril jahimi fahabli taubata waghfir dhunubi fa innaka ghafiruz zanbil azim. Ya Allah, aku tak layak, aku tak pantas masuk surga. Sadar banyak salah, banyak kurang. Tapi juga ya Allah, aku tak tahan kalau bakal masuk neraka. Nah, ini sikap yang pertengahan. Ini sikap yang tepat yang harus kita miliki setiap kita melaksanakan ibadah. Jadi sikapnya tengah-tengah, Bu. Harap-harap cemas. Sudah puasa, sudah sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Terus kita kutip juga dari kitab ini tentang sholat tarawih. Jadi pada masa Nabi, tarawih itu Nabi cuma mengerjakan 3 malam tarawih. Seumur hidup Nabi, tarawih Nabi cuma 3 malam. Ya, 3 malam. Dan itu di 10 hari yang terakhir. Rasulullah meninggal, tarawih itu jadi masih dewi-dewi, masih masing-masing. Ya, ketika Rasulullah meninggal, khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tarawih masih masing-masing. Abu Bakar meninggal, diganti Umar jadi khalifah. Di masa-masa Umar bin Khattab jadi khalifah, sholat masih pada masa Abu Bakar, masing-masing kelompok-kelompok. Di sudut itu ada yang tarawih, di sudut ada yang tarawih. Jadi kelompok-kelompok kecil, belum satu komando, belum satu imam. Akhirnya pada pertengahan
Umar menjadi khalifah, dia infeksi jalan-jalan di bulan suci Ramadan, dijenguk wong tarawih itu ngelompok-ngelompok. Ya, mojok-mojok, tidak dalam satu imam. Maka beliau melihat ini kurang bagus, kurang baik. Akhirnya beliau satukan jadi satu jamaah. Imam pertama yang saat itu adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Ternyata ide Umar bin Khattab ini, dalam hadis ini diriwayatkan bahwa ternyata itu berasal, informasinya, hadisnya dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka di sini diriwayatkan, kata Sayyidina Ali, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala annahu qala innama akhadha Umar ibn al-Khattab hadhihi tarawih min haditsin sami'ahu minni. Jadi Umar menetapkan tarawih itu dengan berjamaah di bawah komando satu imam. Itu pada masa Nabi belum? Itu pada masa Umar baru ditertibkan. Ternyata kata Sayyidina Ali, hadisnya bersumber dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, hadisnya berbunyi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Ali, aku mendengar Rasulullah bersabda, yaqul inna lillahi ta'ala haulal arsh maudi'an yusamma haziratul qudsi. Jadi Allah memiliki satu tempat istimewa yang berada di seputar arash, namanya haziratul qudsi. Wa huwa minan nur, tempat itu terbuat dari cahaya. Wa fiha malaikatun la yuhsa adaduhum illallahu taala. Di dalam satu tempat yang namanya Haziratul Qudsi ada malaikat, ya, yang Haziratul Qudsi ini terbuat dari cahaya, dan di sana ada malaikat yang jumlahnya sangat banyak sehingga tak terhitung. Yang tahu jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya'budunallaha azza wa jalla ibadatan. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sana. La yafturuna sa'ah. Tidak pernah lewat satu saat pun kecuali diisinya dengan ibadah. Fa idza kana layali syahr Ramadan ista'dzanu rabbahum ayyanzilu ilal ardi. Setiap malam di bulan suci Ramadan, malaikat yang ada di Haziratul Qudsi tadi minta izin kepada Allah. Setiap malam mereka ingin turun ke bumi. Ya, apa gawe mereka ketika turun ke bumi? Fayusalluna ma'a bani Adam. Mereka ingin salat bersama umat manusia. Jadi ketika kita tarawih di malam-malam bulan suci Ramadan, malaikat dari Haziratul Qudsi turun yang jumlahnya tak terhingga, salat bersama kita, mencar-mencar di setiap masjid, setiap mushola, tempat salat yang ada di muka bumi dipenuhi malaikat yang berasal dari Haziratul Qudsi tadi. Fayanziluna kulla lailatin, ya, al-ardha, dan mereka turun setiap malam ke bumi. Fakullu man massahum aw massuhu. Setiap orang yang menyentuh mereka, mungkin tak sengaja kita terpegang, tersentuh dengan mereka, atau justru malaikat tadi yang menyentuh kita ketika kita tarawih dan witir di bulan suci Ramadan. Sa'ida sa'adatan la yashqa ba'daha abadan, maka orang itu akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, faqala Umar radhiyallahu taala an inda dzalika nahnu ahaqqu bihadza. Mendengar sabda Nabi, riwayat dari Sayyidina Ali tadi, Umar berkata, kalau itu kita lebih berhak untuk dapat kehormatan ini. Nah, sejak mendengar hadis tadi, fajama'an nas lit tarawih, maka Umar pun mengumpulkan semua sahabat untuk tarawih berjamaah. Kalau sebelumnya ngelompok-ngelompok, masing-masing dewek-dewek. Sejak mendengar hadis tadi, Umar berijtihad untuk tarawih berjamaah dalam satu komando imam. Itu cerita. Zaman Nabi tarawih belum seperti kita sekarang. Zaman Abu Bakar pun belum demikian. Waruya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala annahu kharaja fi lailatin min syahri Ramadan. Sayyidina Ali berkata bahwa beliau keluar pada malam-malam di bulan suci Ramadan.
Ini setelah beliau jadi khalifah. Berarti Umar sudah meninggal. Fasami al-qiraah fil masajid. Lalu beliau mendengar bacaan-bacaan Al-Quran yang dibaca oleh imam di masjid-masjid. Wara'al qanadil, beliau melihat lampu-lampu dinyalakan terang masjid oleh lampu-lampu. Zaman dulu belum ada lampu listrik, lampu minyak. Ya. Tazharu fil masajid, nampak terang masjid-masjid pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib jadi khalifah. Faqala, Sayyidina Ali berkata, nawwarallahu qabra Umar kama nawwara masajidana bil Quran. Semoga Allah menerangi kuburan Umar bin Khattab sebagaimana beliau sudah menerangi masjid-masjid kita dengan Al-Quran. Jadi yang merintahkan sahabat untuk sholat sampai khotam Al-Quran di bulan Ramadan, tadarusan di bulan Ramadan, itu inisiatif atau ijtihad dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini terus berlangsung sampai hari ini. Itu berkat jasa siapa? Jasa dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan berkat Sayyidina Ali juga yang sudah meriwayatkan hadis tentang malaikat tadi. Baik, sampai di sini ada nak ditanyakan? Lah suara-suara terakhir Mbak. Baik, tentang puasa atau tentang yang lain boleh? Terakhir ya. Ya, suntiknya insulin kan? Ya, suntik obat. Suntik itu ada dua macam. Kalau untuk obat, maka tidak membatalkan puasa. Kalau suntikannya sifatnya obat yang rutin, insulin harus disuntikan. Cuma kalau suntikan itu seperti infus, orang yang diinfus orang yang tidak baca makan lagi, makan melalui diselam. Ya, jadi itu vitamin pengganti makanan. Maka infus itu membatalkan puasa karena dia sama dengan makan, cuma melalui selang saja. Nah, jadi kalau obat, suntikan obat tidak membatalkan puasa. Apalagi disuntiknya kan bukan di lubang, tapi di lengan atau di pantat, bukan disuntikan di lubang-lubang yang ada di tubuh gitu. Kalau disemprotkan ke mulut, ditelan, nah itu batal. Obatnya tadi disemprotkan. Obat asma, obat asma kan disemprot dan ditelan ya, nah itu batal. Cuma kalau pakai fixed inhaler, hidung tersumbat, pakai fixed inhaler, itu yang dihisapkan hanya hawanya saja, baunya saja, bukan disumpal masuk lubang hidung kan, cuma ngirup obatnya saja, nah itu boleh. Kalau yang sifatnya seperti fixed inhaler, ya, untuk menghilangkan hidung tersumbat. Atau minyak angin kita oleskan, ya, kita sedot, nah itu tidak apa-apa. Jangan minyaknya dituyung tuh, nah itu yang batal. Noyong ke minyak. Oke, ada lagi? Ada Ustaz. Kalau kita keluarga besar lagi ngumpul bulan puasa ya, sengaja tarawih di rumah bersama. Ya, tarawih di rumah sah, sholat di rumah boleh sah, ya. Bahkan kalau memang jamaahnya lebih banyak, itu juga afdol kata sebagian ulama. Ya, apalagi mungkin cuma sesekali kan, ya boleh. Jangan tiap malam. Nah, kalau tiap malam paling buat musola di rumah. Jadi tentu boleh, ya. Gitu. Ya. 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 Ya, panca indera dari maksiat. Penciuman. Ya. Maksud menahan panca indera, menjaga panca indera dari maksiat. Nah, kalau nyium itu termasuk nyium yang dilarang itu nyium minyak wangi.
Jadi tidak disunnahkan makai minyak wangi di siang hari. Itu makruh. Nah, jadi itu pun harus ditahan. Apalagi nyium bini wong, ya haram, dosa kan. Nyium minyak wangi lagi tidak boleh. Nyium anak gadis orang, ya kan? Nyium masakan, ibu-ibu nyium masakan kan? Nah, itu juga kurang. Ya. Jadi kalau nak pakai minyak wangi di bulan puasa itu siapkanlah baju nak dipakai hari ini misalnya, maka udah disiapin, udah dioles minyak wangi sebelum subuh. Itu cara ngakalinya. Kalau baru dioleskan pas sholat subuh, sudah sholat subuh, paginya, siangnya, petangnya, maka makruh. Nah, itu berarti menahan hidung termasuk. Jadi kita dalam puasa itu hidupnya harus sederhana, ala kadarnya. Nah, makai minyak wangi itu dianggap bermewah-mewahan. Walaupun itu sesuatu yang halal, harus dikurangi. Mandinya pun, karena itu mandi pasti bersabun, bersampo, dianjurkan di bulan puasa, mandinya itu Bu sebelum subuh kalau mandi pagi. Walaupun tak junub, apalagi junub. Ya kan? Nak sholat subuh tak sah kalau tak mandi dulu. Walaupun tak junub, tetap mandinya dianjurkan lebih utama sebelum subuh. Mandi petang sudah maghrib sebelum isya itu yang paling afdol. Khusus bulan Ramadan. Nah, kita biasanya mandi siang masih mandi boleh, kurang afdol baik. Mandi petang sebelum maghrib boleh tak? Boleh. Cuma kurang afdol. Yang paling afdol mandinya sudah berbuka, sudah sholat maghrib. Nah, sudah sholat maghrib sebelum sholat isya itu mandi yang paling afdol. Agar nanti tarawihnya semangat. Ini jarang sunnah kita lakukan sunnah ini. Rata-rata kita mandi sebelum maghrib itulah. Ya kan? Padahal sunnahnya mandi setelah maghrib. Gitu. Nah, jadi termasuk menahan hidung tadi adalah tidak pakai minyak wangi di siang hari. Kalaupun nak pakai, oles keladi baju sebelum subuh. Itu ngakali sebenarnya itu. Cuma tidak makruh kalau sudah di itu geriakal gitu. Boleh. Nah, kalau siang hari pros makruh. Makruh tuh puasa tak batal Bu ya, tapi pahalanya kurang. Bahkan bisa hilang gara-gara minyak wangi. Gitu. Baik, ada lagi? Ya, ibu-ibu. Ibu apa mbak itu? Nah, sama tuh dengan minyak wangi tadi. Sama dengan minyak wangi tadi. Makruh. Apalagi lipstik. Lipstik itu kan luntur ya Bu ya. Luntur. Kalau lunturannya pasti kan kita nelan air liur lagi puasa kan, nelan air ludah itu boleh. Cuma kalau air ludah tadi bercampur sesuatu yang lain, ya, bercampur lipstik tadi itu bisa batal. Jadi tidak usah pakai Abang Bibo lagi puasa ya. Abang Bibo dipending dulu. Kalau bebedak oke. Cuma kan bedak itu termasuk wangi. Bedak itu kan wangi Bu ya. Nah, sementara kata ulama makai minyak wangi di siang hari bulan Ramadan makruh. Berarti lebih baik sebulan puasa kagak tak bebedak dulu. Ya, kalau nak bebedak pakai apa? Sagu baik. Tak ada wangi sagu tu kan. InsyaAllah cantik itulah. Masih asal rajin wuduk lebih cantik dari yang bebedak Bu. Ya, mbak-mbak ya aman. Ya, wuduk itulah bedak gitu. Ya. Istri saya dah pun bedak dah. Bukan tak beli di bedak dah. Wuduk itulah di bedaknya. Ada lagi? Jadi kita Ustaz, yang masalah wuduk tadi Ustaz. Jadi kan banyak yang ngomong kayak ini. Ustaz, kau ngapa orang bersihnya putih bersih, rasanya kok pakai air wudu ngomong. Iya. Padahal kan dia pakai skincare. Alah bullshit ngomong kan. Iya. Kalau wudu ya aku juga wudu, kira udah sholat katanya tuh kan. Tapi mereka kayak gini baik kataku. Nah, kalau itu kayak mana Ustaz? Nah, kalau cuma yang ngomong dari air wudu tadi Ustaz, kan bohong. Iya. Sedangkan yang lain yang wudu pun juga tidak bersih-bersihnya Ustaz.
Iya, kalau dia ngomong berkat wudu tapi dia pakai skincare apa skincare ya, skincare ya. Nah, itulah skincare ya. Nah, skincare. Ya, maka tentu dia bohong. Kecuali yang dia tidak dianggap bohong, dia memang tidak pakai bedak, hanya murni wudu. Dan itu diantaranya adalah guru saya sendiri, Ustaz Nawawi Denji almarhum. Istri beliau Ustazah Lailatul Mu'jizat, itu istri guru dari istri saya. Itu beliau memang tidak pernah berbedak. Ya, beliau hafal Quran, jadi selalu menjaga wudu. Jadi wudu ini bukan cuma sholat, memang siang malam tuh wudu. Nah, wudu yang seperti itu yang sebenarnya menjadi aura kecantikan ya seorang wanita yang bisa menjaga wudu walaupun tidak pakai bedak tadi. Tapi kalau dia wudu cuma pas sholat baik. Terus dia putih berseri itu karena ada tambahan skincare-nya, berarti kalau dia ngomong cuma dari wudu ya bohong. Ya, bohong. Nah, jangan bohong lagi puasa. Atau kalau biar tidak bohong, salah satunya, salah satu tipsnya pakai wudhu masih mending. Kalau dia ngomong cuma wudhu, berarti dia bohong. Tidak boleh. Ya. Bohongnya itu yang salah, bukan wudhunya itu. Baik, masih lanjut? Lanjut? Atau nak nanya dulu? Ya. Ada pertanyaan? Jadi Ustaz, Ya. yang masalah mandi wajib tadi Ustaz. Ya. Misalkan mandi wajib atau wudhu lah, tapi anggota yang wajib kena air itu ada koyoknya Ustaz. Nah, wudhunya sama mandi wajib sah atau tidak Ustaz? Iya, ada koyok itu berarti ada sesuatu penghalang di anggota wudhunya. Kecuali koyok tadi bukan di anggota wudhu. Misalnya koyoknya di mana? Di sini tengkuk ya. Nah, itu tidak masuk anggota wudhu kan? Kalau koyoknya Hansaplasnya di anggota wudhu, misalnya di sini di kening, maka wudhunya tidak sah, mandi wajibnya tidak sah. Karena itu juga koyok itu bukan sesuatu yang darurat. Ya kan? Arti ketika dilepas tidak akan membahayakan, kecuali kayak perban. Nah, kalau perban itu tentu dia wudhunya diganti tayamum karena membahayakan kalau dibuka sebelum waktunya. Kalau hanya koyo itu kan biasanya cuma untuk pening mai, itu harus dilepas. Karena sahnya wudhu kita ketika tidak ada penghalang sampainya air ke kulit berupa penghalang apapun, koyo ya itu apa minyak, bahkan ya cat atau apapun yang menghalang yang ada di anggota badan kita, di anggota wudhu, penghalang itu menyebabkan wudhu tak sah karena air tidak sampai langsung ke kulit, air terhalang. Itu minyak pun saja sudah menghalangi, apalagi koyok tadi, lepas dulu ya, tak sah wudhunya dan mandi wajib. Oke, ada lagi? Baik, kita lanjut terakhir kajian kita kitab Nasaihul Ibad halaman 34. Di sini Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip qaul dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ibu yang mulia, hadirin yang mulia, membagi manusia ini ada 4 macam. Manusia ada 4 macam. Nah, kita tinggal introspeksi kira-kira kita termasuk yang mana ini? Dari 4 macam manusia ini. Wan nas tanqasimu ila arba'ati aqsam. Kama qalahu Sidi Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu. Yang pertama, rajulun la lisana lahu wa la qalba wa huwal 'asi. Yang pertama, orang yang tidak punya hati dan tidak punya lidah. Tidak punya hati, tidak punya lidah, yaitu orang yang ahli maksiat. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang ahli maksiat itu adalah orang yang tidak punya hati dan tidak punya lidah. Dan orang seperti ini harus kita hindari, harus kita jauhi.
Yang kedua, wa rajulun lahu lisanun bila qalbin fayantiku bil hikmah wala ya'malu biha. Yang kedua adalah orang yang punya lidah tapi tidak punya hati. Punya lidah tapi tidak punya hati. Siapa ini? Orang yang ngomongnya bagus tapi tidak sesuai dengan perbuatan. Omongan bagus, perbuatan jahat, alias munafik. Ya. Nah, yang ini juga salah. Yang ketiga, wa rajulun lahu qalbun bila lisan. Orang yang punya hati tapi tidak punya lidah. Punya hati tidak punya lidah. Artinya ngomong tidak boleh bagus, ngomong tidak boleh pacak, tapi amalannya bagus, gawinya baik, uangnya diem, tapi amalnya luar biasa. Nah, itu orang yang punya hati tapi tidak punya lidah. Dan ini orang yang luar biasa, istimewa. Kata Syekh Abdul Qadir, wa huwa mu'min satarahu Allah taala an khalqihi wa bassarahu bi uyubi nafsihi. Orang yang punya hati tapi tidak punya lidah ini adalah orang mukmin yang rahasia dia ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merahasiakan kesolehannya. Dia tidak sebut-sebut kebaikannya. Wong tidak tahu mandi wong baik. Ya, dia menyembunyikan amal solehnya. Tetapi wa bassarahu bi uyubi nafsi. Dia lebih banyak introspeksi diri. Dia paling tahu dengan salah dirinya dan tidak pernah ngitung, ngungkit, nyingok salah orang. Ini orang yang mukmin yang sesungguhnya, punya hati tapi tidak punya lidah. Artinya ceramah tidak boleh baca, khutbah tidak boleh baca, ngimam tidak boleh baca, tapi gawinya baik, gawinya bagus. Ini yang nomor 3. Yang 1, 2 itu jahat, salah. Nomor 1 tadi tidak punya hati, tidak punya lidah. Itu orang ahli maksiat. Yang kedua tadi punya lidah tapi tak punya hati. Itu siapa? Orang yang pintar bercakap tapi gawinya jahat, tak sesuai omongan dengan perbuatan. Yang ketiga punya hati tapi tak punya lidah. Ini mukmin sejati. Tidak banyak omong tapi banyak berbuat. Ya. Yang keempat, ini yang paling pakam. Nah, tapi sebelum itu yang nomor 3 tadi, hati-hati jangan basing-basing sama mereka. Yang nomor 3 ini kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, fahadza rajulun waliyullahi ta'ala mahfuzun fi sitrillahi ta'ala. Ya, orang yang nomor 3 tadi adalah wali Allah yang tersembunyi, wali mastur, wali Allah yang tersembunyi. Jadi jangan sangka wong cacak tidak baik. Suruh imam tidak baca, suruh khutbah tidak baca, tapi wongnya rajin ke masjid, orangnya soleh, wongnya baik, wongnya dermawan. Bisa jadi itulah wali Allah. Bisa jadi itulah wali Allah yang tersembunyi. Ya. Fal khairu kullal khair indah. Jadi seluruh kebaikan itu dia lakukan, bersumber dari dia. Wa mukhalatatuhu wa khidmatuhu fayuhibbukallahu ta'ala. Jadi kalau ingin dicintai oleh Allah, maka kita harus dekat dengan orang yang seperti ini. Dekat, baik, berkhidmat, mencintai orang-orang seperti ini. Insyaallah itu akan menjadi asbab Allah cinta juga sama kita. Yang keempat, wa rajulun ta'allama wa 'allama wa 'amila bi ilmihi wa huwal 'alimu billahi ta'ala wa ayatihi. Yang nomor 4 adalah orang yang belajar. Setelah dia belajar, dia mengajar, dan wa 'amila bihi bi ilmi, dia mengamalkan ilmunya. Nah, yang nomor 4 ini dia belajar, dia mengajar dan mengamalkan ilmunya. Ya, ini berarti orang yang punya hati, punya lidah sekaligus. Ya, punya hati dan punya lidah sekaligus.
Ya, dan mereka ini adalah wa huwal alimu billahi ta'ala wa ayatihi, orang yang kenal dengan Allah, orang yang ma'rifatullah, dan orang yang kenal, yang faham, yang mengerti akan ayat-ayat Allah atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang demikian, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ini diberikan karunia ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan hati yang terang, ya, untuk menerima ilmu. Fahdhar an tukhalifahu, hati-hati dari menyelisihi, menentang, berlawanan dengan orang yang nomor 4 ini. Wa tujanibahu, jangan sampai juga menjauhinya. Wa tatsrukar ruju' ila nasihatihi, dan tidak meninggalkan, tidak mengamalkan nasihatnya. Inilah 4 macam manusia. Satu tadi apa, Bu? Yang tidak punya lidah, tidak punya hati, orang ahli maksiat. Yang kedua tadi punya lidah, tidak punya hati. Yang ketiga punya hati tapi tidak punya lidah, itu orang beriman yang sesungguhnya. Dan yang keempat punya hati, punya lidah, berilmu, mengajar dan beramal. Nah, itulah ya orang yang dapat karunia ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut, suma'lam anna asla zuhdi al-ijtinab anil maharim kabiriha wa saghiriha. Zuhud itu, kata ulama, adalah meninggalkan yang haram, besar ataupun kecil, banyak ataupun dikit, tidak mau melakukan yang haram. Itulah namanya zuhud, alias tidak cinta dunia. Wa ada'u jami'il faraid yasiriha wa asiriha. Dan zuhud itu adalah selain tidak melakukan yang haram, mengerjakan semua yang wajib, banyak ataupun dikit, ya, sempurna ataupun kurang sempurna, yang penting wajib jangan tinggal. Itulah orang yang zuhud yang sesungguhnya. Yang ketiga ciri orang yang zuhud itu adalah watarkud dunya ala ahliha qaliliha wa katsiriha. Orang yang zuhud itu adalah meninggalkan dunia kepada ahlinya, banyak ataupun dikit. Artinya tak boleh peduli, kalaupun dunia kecil dari dia, tak dapat dari dia, dia tidak boleh peduli. Dapat bagian, tak dapat bukan bagian, tetap alhamdulillah. Kalau kita biasanya dapat alhamdulillah, tak dapat astagfirullah. Itu belum zuhud berarti. Jadi dikit banyak tetap syukur. Itulah orang yang zuhud. Yang terakhir kita bahas pada malam hari ini, nasihat dari Luqmanul Hakim. Beliau berkata kepada anaknya, ya bunayya innan nas salasatu aslas. Manusia itu, kata Luqmanul Hakim, ada tiga hal, ya, yang akan hilang dari manusia. Satu, thuluthun lillah. Dua, wa thuluthun li nafsihi. Yang ketiga, wa thuluthun liddud. Jadi manusia ini ada 3 yang bakal hilang dari kita, ya. Sepertiga dari 1 dari 3 tadi adalah untuk Allah, yang kedua untuk dirinya dewek, dan yang ketiga untuk cacing. Jadi badan kita ini ada untuk Allah, ada untuk diri kita, ada untuk cacing. Fa'amma ma huwa lillah, yang untuk Allah, dari apa yang di badan kita ini, yang untuk Allah, yang balik kepada Allah, fahuwa faruhuhu, ruh kita. Ruh kita balik kepada Allah, bukan punya kita ruh, balik kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, wa amma ma huwa li nafsihi fa'amaluhu. Adapun yang balik ke kita, yang balik ke Allah, ruh. Yang balik ke kita, amal kita sendiri. Jadi amal balik ke kita. Jahat balik ke kita, baik balik ke kita. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik balik ke kita, jahat pun balik ke kita.
Ya, yang masuk neraka manusia, yang masuk surga juga manusia. Tinggal pilih nak masuk ke mana. Kita itulah yang merasakannya. Dan yang terakhir, wa amma ma huwa liddud fajismuhu. Adapun bagian atau jatah untuk ulat adalah jasad kita, badan kita. Jadi begitu kita mati, ya, badan kita dikubur, maka badan kita punya cacing. Yang milik kita cuma sikok. Amal itulah. Nyawa balik ke Allah, badan balik ke tanah dan dimakan cacing, tinggal sikok yang punya kita. Amal soleh. Makanya Ramadan tahun ini menjadi kesempatan bagi kita untuk, ya, memperbanyak amal soleh sebagai bekal kita nanti untuk menghadap, ya, untuk kembali, untuk pulang ke hadratullah, ya, azza wa jalla. Baik, sampai di sini bahasan kita pada malam hari ini. Sebelum ditutup, ada yang nak ditanyakan terkait tema ataupun di luar tema? Silakan. Ya. Iya, soghiro dengan sigoro. Kalau soghiro itu mufrad, tunggal, siko. Kalau sigoro itu jamak dari soghir, artinya dalam bentuk banyak. Ya. Jadi kalau untuk orang banyak sigar, kalau dewean soghir. Gitu sih. Tapi dari teman, Ya. cara menyikapi teman atau kenalan yang begitu salaman kan, dia cium tangan Ustaz. Aku sering Ustaz, kayak adik kelas atau bahkan orang yang lebih tua Ustaz. Sedangkan aku tuh tidak merasa tidak pantas Ustaz. Aku sering ngomong, pada Ustaz cium kita ini sama atau Ustaz. Iya. Merasa serba ada enak Ustaz. Iya. Dan apa kan ya tidak pantas lah Ustaz. Nanti kayak mana Ustaz? Ya, tidak jadi masalah kalau dia mau mencium tangan kita, itu bentuk takzim, bentuk hormat. Tapi yang harus dijaga hati kita. Jadi adek udah benar, sikapnya merasa tidak layak. Jangan, yo harus kau cium tangan aku. Kan aku senior, kau kan adik, kau kan lebih muda dari aku. Awas, dosa kau tak cium tangan aku. Nah, jangan punya sikapnya itu. Jadi hati tetap dijaga, bahwa ketika orang cium tangan kita, kita tidak merasa layak, kita tidak merasa pantas untuk itu. Tapi kalau narik kasar juga kan menyakiti. Nah, kita juga harus jaga, sama-sama jaga perasaan orang, tapi juga menjaga hati kita jangan sampai muncul ujub sehingga merasa pantas niat. Iyo, sampai ada muncul sombongnya akhirnya. Nah, itu jangan sampai. Ya, jadi silakan, tapi tetap jaga hati. Jangan sampai muncul ujub, bangga diri ketika kita dihormati, ya, disenangi atau sampai dicium tangan. Ya. Bagi yang kecil itu adab. Bagi murid itu adab. Ya, bagi anak itu adab dengan orang tua. Tapi yang dicium tetap punya sikap di hatinya merasa tidak layak. Jadi sudah benar sikap adek. Ya, gitu. Ibu-ibu, mbak-mbak, baru sikap pertanyaan tentang bedak tadi. Nang abang Bibo, ada yang lain? Ya. Oh ya, sholat kalau di rumah, yang penting udah masuk waktu. Tidak mesti harus azan. Di masjid udah berkumandang, yang penting kita tunjukkan jam udah masuk waktu. Karena kadang-kadang di masjid juga telat azan misalnya. Kadang-kadang pengurusnya belum datang, belum balik pantang misalkan, sehingga azannya telat. Kalau setahu kita waktu udah masuk, maka sholat sudah sah walaupun azan belum dari masjid. Tapi kalau azan sudah berkumandang di masjid, kita mau sholat di rumah misalnya, untuk ibu-ibu misalnya, maka pending dulu sholat, selesaikan dulu azan. Selesaikan dulu azan dari masjid, ya,
baru kita sholat. Kalau mau sholatnya di rumah, itu lebih afdol. Tapi tidak salah, boleh saja, sah hukumnya. Azan belum selesai, kita langsung sembahyang. Nak cepet misalnya kan, nak pergi, aduh gawe, boleh, sah. Cuma kurang bagus baik, kurang bagus, kurang baik, kurang afdol saja. Ya, masih ditunggu kok sampai jam 12 malam hari. Kaget lama ketemu, udah lebaran. Kalau ada yang nak nanya silakan. Tentang puasa, tentang zakat, tentang tarawih, tentang lebaran. Kalau ibu-ibu lagi ada anak bisa masuk masjid ya, seperti mengantar lagi. Iya. Lagi haid, kalau duduk di masjid haram. Kalau sekedar lewat boleh. Ya, sekali lewat, cuma ngantar anak ngaji misalnya tadi boleh. Ya, boleh. Selagi tidak mengotori masjid. Dan sekarang rata-rata udah pakai pembalut semua. Bukan cak zaman dulu. Ya kan? Artinya walaupun lagi uzur tidak mungkin darahnya netes ke masjid. Dilarang itu sebenarnya karena takut mengotori masjid. Ya, maka ketika bisa steril karena udah pakai pembalut, apalagi cuma sekedar lewat, masuk dengan ngantar ke bayi anak ngaji, maka boleh. Nah, yang ulama masih tidak memperkenankan itu kalau duduk lama di masjid. Oh, tepukurnya meluk ngaji. Jadi kalau nak ngaji, meluk dengar pengajian di masjid, ceramah, tausiah misalnya, cukup di teras, di luar. Kalau lagi uzur. Kalau yang masuk ke dalam, yang memang udah dalam kondisi suci. Ya, gitu. Tapi kalau sekedar lewat ngantar anak ngaji boleh walaupun uzur, karena coba sepintas saja. Cukup? Oke, kalau udah katik lagi kita cukupkan. Alhamdulillah majelis kita pada malam hari ini kita tutup ya. Semoga kita nanti Allah pertemukan dengan bulan suci Ramadan sebagaimana doa kita selama ini sejak bulan Rajab kemarin, dan semoga juga kita bisa maksimal ibadahnya, puasanya, tarawihnya dan ibadah-ibadah lainnya. Anggap bulan ini bulan Ramadan terakhir bagi kita, sehingga kita akan betul-betul serius dalam menjalani hari-hari kita, ibadah kita nanti di bulan suci Ramadan. Baik, sebelum Ramadan ini saya tentu selama kita bersilaturahim, bermajlis di masjid ini pasti ada salah, khilaf dan sebagainya. Maka menjelang Ramadan ini kita saling memaafkan. Saya mohon maaf lahir dan batin atas segala salah, khilaf, salah ucap, salah sikap dan salah perbuatan lainnya. Semoga Allah bersihkan hati kita lahir batin, dan semoga nanti kita berpuasa dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat ampunan, dapat rahmat, terbebas dari neraka dan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم
اجعل أنفسنا أنفسا طيبة مطمئنة طائعة حافظة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك وتخشاك حق خشيتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله